hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini. Pada hari ini, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Coba angkat tangannya. Bagus. Kalau kayak gitu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian Aku Bersukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah itu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semuanya masih bersemangat? Kalau begitu, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1-4 yang berbunyi, Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita, adik-adik kita sama-sama akan menyanyikan lagu Aku Berlutut Mataku Tutup.
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar firman Tuhan hidup di hati dan pikiran kami. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja. Kak Dewi juga baik-baik saja. Selalu sehat dan ceria. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita membacanya adik-adik. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik di atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita pada hari ini, aku mau mendengar. Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas bukit untuk berdoa. Mereka naik ke atas bukit yang tinggi. Di saat Tuhan Yesus mau berdoa, ketiga muridnya ini lelah dan tertidur. Apakah adik-adik juga pernah tertidur pada saat berdoa? Jadi, waktu itu Tuhan Yesus berdoanya sendirian karena murid-muridnya tertidur. Di saat Tuhan Yesus berdoa, nampaklah sinar kemuliaan dari surga, cahayanya terang putih menutupi wajahnya Tuhan Yesus, menutupi seluruh pakaiannya Tuhan Yesus, dan tampaklah 2 orang di sisinya Tuhan Yesus. Wah, siapa ya? 2 orang itu Elia dan Musa. Saat Elia dan Musa berbicara kepada Tuhan Yesus, ayo adik-adik, siapa yang kenal dengan Musa? Benar, Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan yang menerima hukum Taurat dari Tuhan Allah. Sedangkan Elia adalah nabi dari bangsa Israel yang diangkat Tuhan, terangkat oleh Tuhan naik ke surga. Musa dan Elia telah hidup terlebih dahulu daripada Tuhan Yesus.
bahkan sangat jauh. Tetapi kehadiran mereka mau menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah telah dilakukan sejak dahulu dan akan tergenapi dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Musa dan Elia, Petrus dan kedua temannya terbangun. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan terkejut dan takjub. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus dengan penuh sinar kemuliaan dari surga. Dan mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas karena sinar itu silau adik-adik. Bahkan mereka menutupi wajahnya, menutupi matanya dengan tangan karena tidak sanggup melihat kemuliaan itu. Pada saat Elia dan Musa akan meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, kami akan mendirikan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya kepada gurunya. Padahal beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa penderitaannya akan segera dimulai. Jadi, ternyata Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus sebagai gurunya adik-adik. Setelah Petrus mengatakan hal tersebut terhadap Tuhan Yesus, maka datanglah awan yang menaungi mereka semuanya. Awan itu datang memenuhi semuanya. Maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus masuk ke dalam awan itu. Dan mereka ketakutan. Di saat mereka ketakutan, terdengarlah suara dari dalam awan itu. Begini katanya, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Semakin takut dan gemetarlah Petrus dan juga Yohanes dan Yakobus adik-adik. Ketika mereka ketakutan, Tuhan Yesus ada di situ menenangkan mereka. Di saat awan itu pergi, Musa dan Elia pun juga tidak nampak kembali. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan yang diceritakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Jadi adik-adik, suara Allah dari dalam awan yang mengatakan dengarkanlah dia, yang artinya dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mau dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui kita berdoa setiap hari. Tidak hanya itu saja, kita juga harus dengar-dengaran akan orang tua kita, dengar-dengaran akan guru di sekolah, dan juga dengar-dengaran akan kakak pelayan. Mari adik-adik ikutin Kak Dewi, kita sama-sama membuat tekad. Aku mau mendengar. Sekali lagi, kita ucapkan bersama-sama. Aku mau mendengar. Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar, dan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan untuk dengar-dengaran akan Engkau melalui firman-Mu. Kami mau belajar mendengarkan nasihat orang tua. Kami mau belajar mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru dan kakak-kakak pelayan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan di IHMPA bersama dengan kakak pelayan yang lain. Bye-bye. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama adik-adik. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Kakak yakin adik-adik semua mendengarkan dengan baik ya.
Kalau begitu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Yesus, tolong lindungi bangsa negara kami. Tolong lindungi gereja ini, Ebenezer, dan kasih kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami syukur keputusan namamu datang kerajaanmu, Jadilah kehendak di bumi seperti skop di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita siapkan persembahannya. Kalau persembahannya sudah disiapkan, nanti diberikan ke papa mama. Karena papa mama akan memberikannya ke gereja. Kalau begitu, kita nyanyikan bersama-sama lagu Mintalah. Kita
teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi gerejamu ini. Haleluya, amin. Tidak terasa adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Tapi ingat, minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah melalui channel YouTube. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mengikuti IHNPA. Berkati kakak layan yang sudah memberitakan firman hari ini. Berikan juga kesehatan pada kakak layan dan teman-teman kami. Berkati untuk teman-teman kami yang tidak masuk, supaya minggu depan bisa masuk kembali ke dalam IHNPA. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.